kemudian R, jari-jari. Ya, ini kalau kurungnya dibuka, maka persamaannya ini ada X kuadrat, juga ada Y kuadrat, ada Z kuadrat, kemudian ini ada 2AX, min 2AX. Yang dari sini ada min 2B, Y. Yang dari sini ada min 2 CZ. Kemudian ini ada A kuadrat, dari yang kurung pertama ini ada A kuadrat. Dari kurung kedua ada B kuadrat. Dari kurung ketiga ada C kuadrat. Nah, kemudian ada R kuadrat ini. Saya pindahkan di sini. Ya. Sehingga bentuk ini bisa saya berbagi karena P ini tadi titik tertentu, jadi ABC itu bilangan real. Lalu berjarak, jarak juga bilangan real. Sehingga bisa saya rubah bentuknya menjadi X kuadrat plus bisa nulis B ini. X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Nah, ini saya ganti. Ini saya ganti. Ini saya ganti. Ini kan sebuah bilangan. Ini sebuah bilangan. Ini juga sebuah bilangan. Nah, ini saya ganti dengan A. Ini saya ganti dengan B. Ini saya ganti dengan C. Ini saya ganti dengan B. Nah, sehingga ini menjadi hitam lagi. Ditambah AX, ditambah BY, ditambah CZ, C besar ini ya, bukan C kecil. Ini C besar. A-nya juga A besar, B besar, C besar. Karena tadi ada ABC kecil-kecil. Ini C besar. Nah, C besar. Terus ini tambah. Nah, tapi ini juga masih tampak ini. Ini masih tampak di sini pusat. Nah, kalau kita lihat pusatnya kan A kecil, B kecil, C kecil. Padahal kan sudah saya ganti dengan A besar. Sehingga kalau pakai A besar, min setengah A besar. Min setengah A besar itu adalah A kecil. Ini saya ganti dengan B besar, berarti B kecilnya adalah min setengah B kecil. Min setengah B. Kemudian C-nya ini pusatnya kan A kecil, B kecil, C kecil. C-nya ini, C kecilnya adalah min setengah C besar. Min setengah C besar. Nah, ini pusatnya jadi begini. Untuk persamaannya begini. Nah, kemudian R-nya. R-nya. Jari-jarinya. Jadi kita cari R dari sini.
Dari D ini kita cari R. Ya, di sini jari-jari. Nah, jari-jari ini adalah R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, tapi yang itu kecil. Sehingga R jari-jarinya menjadi akar. Menjadi akar, nah, akar. A kecil dikuadratkan, ini setengah A dikuadratkan, ini menjadi seperempat A kuadrat. Nah, kemudian B kecil dikuadratkan, B kecilnya tadi yang ini. Sehingga ditambah seperempat. Nah, kemudian C kecilnya ini dikuadratkan. C kecilnya adalah setengah C besar, jadi dikuadratkan seperempat C. Nah, ini R-nya. Jari-jarinya jadi sama. Ada pusat, ada jari-jari. Tinggal bentuknya yang mana. Nah, kalau kita lihat ini, satu maupun yang dua ini, maupun yang dua. Cirinya adalah ada variabel X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat yang koefisiennya sama. Kebetulan ini sama satu, sehingga mungkin juga saya kalikan dengan dua, sehingga ini ada 2X kuadrat, 2Y kuadrat, 2Z kuadrat. Begitu ada itu berarti dia bola. Ada X kuadrat. Jadi 3X kuadrat, 3Y kuadrat, 3Z kuadrat itu berarti dia bola. Ya. Ketika bola itu berpusat di O 0,0,0,0 ya berarti A kecil, B kecil, C kecilnya ini 0. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat ya bola. Ya, jadi dari ini, nah dari sini, ya, sehingga kalau ada X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat, bola. Bola pusatnya O, jari-jarinya R. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 0, ini juga bola. Bola titik, bola yang jari-jarinya 0 titik. Titik itu kita anggap sebagai bola juga dengan jari-jari 0. Sehingga RR ini bisa 0. Ya, R pada persamaan 2 ini ya, bisa saja 0. R pada persamaan 1 sama dengan 0 ya bisa. Sehingga bolanya adalah P itu sendiri, pusat itu sendiri sebagai bola. Ini bola-bola khusus. Bola khusus. Nah, bagaimana kalau R-nya itu tidak 0, tidak real? Nah, R-nya negatif gitu ya. Jadi ada gini. X kuadrat, Y kuadrat, salah, plus Z kuadrat. Nah, ini nilainya R-nya menurut saya ya. Z kuadrat. Ini tadi kan sama dengan R kuadrat. Nah,
R-nya ini khayal. R-nya ini khayal. Bilangan negatif, bukan negatif. Kalau ini real, jadi ini real, ini 0, yang ini khayal. Jadi bola, tadi saya hapus saja. Jadi bola itu ada, oh sudah, saya hapus saja. Bola itu ada 3 real, jadi tergantung R ya. Nah, R-nya ini bisa real, karena jarak ya tentu realnya real positif. Realnya real positif. Real bisa saja 0, lalu khayal. Khayal. Nah, khayal. Imajiner. Jadi bola ini ada bola real, lalu bola titik, lalu bola khayal. Sebab kita juga harus tahu kapan nanti bola khayal itu digunakan. Baik, itulah bola. Sehingga kita sudah punya titik, bidang, garis, dan bola. Sehingga kita sudah punya titik, lalu bidang, lalu garis, sebagai perpotongan 2 bidang, lalu bola. Nah, ini bisa kita relasikan. Relasinya titik, bidang, garis sudah, sehingga tinggal relasi titik, relasi ke bola. Jadi ini relasi ke bola. Tinggal relasi ke bola. Kalau titik ke bola, titiknya, nah, katakan ini ilustrasi aja ya. Ini bola seperti lingkaran. Titik A, titik B, titik C. Nah, 3 macam, sehingga di luar bola, pada bola, di dalam bola. Padahal bola itu kan bla 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 sama dengan 0. Nah, kalau tidak 0 berarti dia di dalam apa di luar. Sehingga kok 0 ini R. Boleh pakai 0. Ini R. Nah, R pada. Kalau titik itu dimasukkan, disubstitusi kok sama dengan dia adalah B. Sama dengan ini berarti Waalaikumsalam ini B. Nah, kalau tidak sama berarti A atau B. Tidak sama itu bisa lebih kecil. Tidak sama itu bisa lebih besar. Dimasukkan kok lebih kecil, ya berarti C. Dimasukkan kok lebih besar, ini berarti A. Nah, itu relasi titik dan bola. Ini titik dan bola. Kemudian bidang dan bola. Nah, sudah ya. Ini titik dan bola. Sebentar, saya enggak api.
api mau. Baik, sekarang relasi ke bola dimulai dari titik ke bola, titik dan bola. Ya. Titik dan bola. Nah, ini menghasilkan di luar pada di dalam. Ya. Di luar, titiknya di luar bola, lalu pada, lalu di dalam. Ya. Di luar lebih besar R kuadrat. Pada sama dengan R kuadrat. Di dalam lebih kecil R kuadrat. Bilangan itu kan memang trikotomi. Kalau nggak lebih besar, ya sama, ya lebih kecil. Kemudian sehingga soalnya bisa saja cek kapan ditentukan. Misalnya ini ada titik ya. Contoh ya. Contoh soal. Ada bola, ada titik. Jadi diketahui bola dengan persamaan tertentu. Nah, kemudian titik. Titiknya A dengan koordinat 2, 3, C. Nah, misalnya gini. Maka pertanyaannya bisa ke sini. Berapa C sehingga A itu di luar bola? Nah, pakai atas. Substitusi pakai atas. Berapa C supaya A itu adalah titiknya bola? Nah, yang kedua, pakai sama dengan. Substitusi pakai sama dengan. Berapa C? A itu adalah titik yang ada di dalam bola. Maka pakai yang lebih kecil. Ya, begitu ya. Contohnya tinggal substitusi. Karena melihat letak titik itu kan tinggal substitusi aja. Nah, sekarang yang kedua. Bidang dan bola. Bidang dan bola. Nah, ini bidang dan bola. Sama. Bidang di luar bola. Nah, di luar bola. Kemudian bidang menyinggung bola. Menyinggung bola. Gak usah. KB kata kayak bola. Menyinggung. Nah, bidang menyinggung bola. Kemudian memotong. Ya tidak di dalam tapi memotong. Potong. Nah ini. Masa pakai substitusi ya enggak bisa. Oke, ini pakai jarak pusat ke bidang. Jadi ini pakai jarak pusat ke bidang, pusat bola ke bidang. Ya, jadi ini untuk memilih ini pakai jarak pusat ke bidang. Nah, pakai ini. Nah, ini. Jadi ini bidangnya W, nah, pusat bolanya B. Nah, kalau ini melebihi R, nah gitu. Jadi, nah ini ada 3 ini juga ya. Jarak pusat ke bidangnya kok melebihi R. Di luar ya, bidangnya di luar.
Jarak pusatnya ke bidang kok sama dengan R. Menyinggung dia. Menyinggung. Jarak pusatnya ke bidang kok dekat sekali, kurang dari R. Nah, berarti memotong. Berarti memotong. Ya, jadi ini nanti kita bicarakan banyak sekali. 3, masih relasi. 3. Nah, ini ya, 3. Garis dan bola. Nah, bagaimana garis dan bola? Garisnya di luar bola. Nah, pakai di luar. Nah, garisnya menyinggung bola. Oh, bisa garis menyinggung bola. Nah, garisnya memotong bola, menembus. Oh, bisa cari titik tembus ini. Bagaimana melihat relasi ini? Ya tentu pakai jarak lagi. Nggak mungkin garis disubstitusi ke bola. Kalau titik kan disubstitusi. Ini pakai jarak lagi. Nah, saja ini garisnya G. Nah, maka di sini pakai jarak lagi. Jarak siapa? Ya pusat bola. Pusat bola ke G. Nah, ini. Karena ini bilangan, maka bilangan itu ada 3 kemungkinan terhadap R. Ada 3 kemungkinan terhadap R. Jika di luar, ya kalau G-nya jauh sekali dari pusat, jadi jarak antara pusat dan garis itu melebihi R. Melebihi R. Nah, garisnya menyinggung bola. Ya sama, jarak pusat ke garis kita bisa mencari jarak pusat ke garis, sudah kita bicarakan jarak titik ke garis. Sama dengan R. Oh, garis singgung. Ternyata garisnya dekat dengan pusat. Sehingga jaraknya kurang dari E, menembus. Nah, menembus. Titik tembusnya ada 2, karena kan bolanya persamaan kuadrat. Substitusi, jadi garisnya linear, persamaan, pangkat 1 garisnya. Walaupun perpotongan 2 bidang, tapi dia pangkat 1, tidak ada kuadrat. Begitu substitusi ke bola, bolanya ada kuadratnya, sehingga pakai persamaan kuadrat akar-akarnya itu. Oke, jadi ini ya titik ya ini sekarang ya. Itu relasinya. Apa yang ada di dalam sini ya sekarang? Oh, soalnya misalnya. Soalnya ini ya bidang dan bola. Seperti ini. Ya, artinya bidangnya itu ada hurufnya. Misalnya bidangnya AX plus BY plus C, AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, D-nya ini diganti bilang apa huruf, tetap D tapi bolanya tertentu, bidangnya misalnya X plus 2Y plus dikurangi 3Z plus D, nah, sama dengan 0. Tentukan D ya gitu. Agar bidangnya menyinggung bola. Tentukan D. Ya, ya begitu. Jadi kan kita tahu persamaannya. Persamaan bidang. Dan juga begitu. Ada sesuatu yang disembunyikan, salah satu unsur masih huruf disuruh nyari sehingga dia nanti garisnya menyinggung, garisnya menembus, dan tentukan titik tembusnya. Wah, itu banyak. Ya, ini relasi.
Kalau yang 3 ini pengembangannya garis di luar sudah ya, tidak ada masalah. Garis menyinggung lah ini, garis menyinggung. Tentukan titik singgungnya. Garis menembus, ya tentukan titik tembusnya. Gitu. Pakai apa ini? Apa SPL TV ya? Kalau bukan persamaan kuadrat, bukan persamaan linear. Tapi bisa saja substitusi. Saya kira yang tidak ada lain. Nah, yang rumit itu yang nomor 2. Ini nomor 2 ini ya. Kenapa? Bidang menyinggung ya memang menyinggung sudah, artinya bidang itu di lantai gitu kan menyinggung. Tapi yang memotong, bidang memotong bola itu lintasan potongnya, hasil potongannya itu lingkaran. Kalau lingkaran itu mesti ada pusatnya, ada jari-jarinya. Ini yang mahasiswa sering sulit di sini. Diketahui bola, diketahui bidang. Jadi ini ya coba nomor 2 ya. Gampang aja membuat soalnya. Diketahui. Diketahui. Bola. Kalau bola yang penting ada X kuadrat, ada Y kuadrat, ada Z kuadrat, kemudian ada X, Y, Z, bisa 0 juga, ya bisa. X-nya 0, tahu-tahu di sini ada 2Y, tidak apa-apa. Kemudian Z-nya juga 0, tidak apa-apa. Terus ada konstantanya. Ya, ada D-nya ya. AX, BY, CZ ada D-nya, ada konstantanya. Ada konstantanya. Ini ada, saya beri misalnya 4, mudah-mudahan pena. Oh. Terus ini ada bidang. Ada bidang W. Ya. Bidang itu AX, BY, CZ, D. Ya, yang gitu. AX, oh ya, hanya 1. BY, ya. CZ, D. Titik. Nah, ini saya ganti. D. Intinya ini saya hurufkan. D. Nah, artinya apa? Artinya bidang ini belum tertentu karena D ini masih huruf, bukan bilangan. Sehingga relasi antara bidang dan bola ini masih kemungkinan di luar, menyinggung, di dalam. Tentukan. Jadi di sini ditanya kan. Ditanya. Ya, ditanya, tentukan D agar loh itu. Tentukan D agar. Nah, akarnya ada 3. Tergantung mau tanya yang mana. Agar. Ya, bidangnya di luar bola tadi itu ya. Di luar. Bidangnya ini menyinggung. Bidangnya adalah bidang singgung bola, jadi menyinggung. Lalu memotong. Nah,
memotong. Nah, ini hubungannya dengan R tadi itu. Kalau di luar jaraknya lebih, ya, lebih. Oke. Baiklah, saya coba lihat yang memotong. Agar memotong, ya, saya milih memotong. Agar memotong. Jawab. Nah, jawab ya. Pusat bola. P. X-nya 0. Y-nya -1. Kan tadi min setengah B. C-nya 0. Nah, ini pusat. Kemudian jari-jari dalam kurung R. Nah, adalah akar, nah dia 0 kuadrat seperempat kuadrat seperempat, kemudian apa, min D apa plus D. Oh iya, ini kan sama dengan D. Ini ada D. Ini sama dengan D. Sebentar. Asalnya dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min R kuadrat. Ini sama dengan D. Saya misalkan D tadi. Nah, sehingga ini D-nya masuk ini ke sini. Jadi, sehingga ini A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, oh min D. Min D sama dengan R kuadrat. Jadi ini kurang. Jadi ini kalau lalu ini masuk ke sana, ini berarti min D. Min D. Nah, dah ya, min D. Min D. Nah, kembali ke sini. R-nya. Min D. Nah, min D. Min D berarti min 4. Iya, ketahuan jadi nilai. Akar pangkat 2 dari 0 seperempat 0 kuadrat seperempat 1 kuadrat seperempat 0 kuadrat min D min 4. Tuh ini kok elek ini. Ini khayal. Tak ganti. Aja khayal. Akar negatif kan khayal. Gue kayak iso garap. Ganti setengahnya sing luwih gede. 5 ganti 10 tadi. Ini ganti 10. Nah, agak aneh. Ya, 10. Nah, min setengah. Kok min? Ini min. Ini min. Oke, masih gak hapus sih, mah. Ujian kuadrat. Nah, ini guys soal.
Iki diganti. Iya. Pusatnya berubah. Pusatnya berubah. 0, kemudian min setengah, berarti G5. Z-nya 0. Oke. Kemudian jari-jarinya seperempat 0 kuadrat, seperempat. Elek meneng, seperempat. Gitu. 16 saya seperempat 16. Oh, iya. 16 berarti gini iki. Ulu. Nah, iki ulu. Yes. Wah, golek gampangnya. Nah, ganti. Pusat setengah min setengah A 0, min setengah B 4, min setengah C 0, D ya, oke. Jari-jari seperempat A kuadrat, seperempat B kuadrat, nah, seperempatnya 16, 4. Jari-jari titik, karena titik. Aduh, diganti nih Bapak teh. Ya, seperempatnya 4 kuadrat, seperempatnya 16, ini tak ganti. Ini, temu masalah diganti. Ganti loro, ganti loro. Ben iso metu. Mojo 0. Wis gak mau loro ganti loro. Tapi kan jadi paham jadinya. Min D. Akar 2. Ya, sini jadinya akar 2. Tentukan D agar memotong. Sehingga pusat disubstitusi ke W, karena kan jarak pusat ke W. DPW. DPW. Kita hitung DPW. Jarak titik ke bidang itu langsung pakai rumus itu. X 0. Y-nya 4. Kemudian Z-nya 0. Kemudian D-nya ya D. Akar dari A kuadrat B kuadrat C kuadrat 0. Nah, ini akan sama dengan mutlak min 8 plus D per akar 5. Nah, agar memotong maka jaraknya pusat ke bidang itu harus sama dengan jari-jari. Kok sama dengan lebih kecil?
Sama dengan itu pada garis singgung, bidang singgung. Lebih kecil. Duh, kurung iki. Lebih kecil jari-jari. Sehingga mutlak min 8 plus D dibagi akar 5 harus lebih kecil akar 2. Nah, lalu ini cari D. Cara mencarinya D ya menghilangkan mutlak, kedua ruas dikuadratkan. Kedua ruas dikuadratkan. Atas dikuadratkan, bawah dikuadratkan. Jadi ketika khawatir yang atas itu negatif kan dikuadratkan bagus itu. Yang ini dikuadratkan juga sehingga ini dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Yang bawah juga dikuadratkan. Nah, yang kanan juga dikuadratkan. Sehingga dari sini wis papane. Enam puluh empat. Aduh, sana. 64. Kemudian 16. Kemudian dikuadrat. Nah, ini lebih kecil 10. Nah, ya, kemudian pakai garis bilangan. D-nya itu ada harga berapa sampai berapa kan? Yang kurang dari 0. Ini kalau dipindah berarti D kuadrat min 16D ini ke sana berarti 54. Nah, lalu ini buat garis bilangan. Nanti yang negatif itu yang mana? Nah, akar-akarnya. Jadi ini dicari akar-akarnya. Nah, gini negatif. Ini adalah D1. Ini adalah D2. Pakai rumus ABC aja. Pakai rumus ABC. Sehingga nanti daerah negatif yang di sini. Di sini. Itu jawabannya ya. Jadi D di antara sekian sampai sekian. Sebuah negatif. Misalnya D-nya 1. Positif. D-nya 10. D-nya 2. 4. Belum. D-nya piro ya? Misalnya ya, D-nya 2. 4, 5, 10, 160, 154. Oh iya, D-nya 10 ini negatif. Satu contoh misalnya D-nya 10. D-nya 10 ya. Kalau 10 ini 160 minus. 10 ini 100. 150, 160 masih minus. Ya, 10 itu minus masuk. Misalnya. Mana. Ya, nanti intervalnya bisa dicari.
pelajaran SMA. Baik, saya ambil D10 ya buat soal lagi ya. D-nya itu 10. Jadi soal itu saya ulangi. Oh, saya tak catat deh. Pindah lali. Analit kelas yuk analit kelas akhir. Bola X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kemudian min 8Y, kemudian plus 2, sama dengan 0. Kemudian bidang bola B, bidangnya W. Ini pakai X, 2Y, plus D, sama dengan 0. Nah, saya akan coba dengan D10. Nah, perhatikan bola bidang-bidang itu akan memotong bola kalau D-nya pada interval ini ya, interval ini. Dan ini dicari pakai rumus ABC. Rumus ABC kemudian X1 X2 itu. Ini jadi ya. Jadi dicari D1 D2 pakai rumus ABC. Sehingga daerah negatif adalah karena ini hanya positif. Positif, jadi kurva membuka ke atas. Daerah negatif. Atau dicoba aja. 0 ada di mana kan? Ketika D1 ketemu, D2 ketemu, kita tahu posisinya 0 ada di mana. 0 dimasukkan. Oh, daerah 0 adalah positif. Nah, gitu. Daerah 0 positif, lalu kita ambil yang daerah negatif. Oke. Jadi kalau melihat ini D sama dengan 10 kan 160. 10 kuadrat masih negatif. Negatif 6. Jadi D. Nah, oke, saya akan buat soal. Nah, ya. Diketahui soal tadi. Diketahui bola di X kuadrat, bola lengkap ini ya. X kuadrat, ada Y kuadrat, ada Z kuadrat. Kalau Pak Santo lingkaran sampai Y saja. Terus ini ada 8 Y karena A besarnya 0. Kemudian ada Z-nya 0 juga, terus ini plus 2. Plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada bidang. Nah, bidang dengan persamaan X min 2Y plus D. Plus D. Min D-nya 10. Plus 10 sama dengan 0. Nah, ini. Lalu ditanya. Nah, ini pertanyaannya apa ini?
Pertanyaannya lintasan potong. Apa yang namanya lintasan potong? Lingkaran potong aja. Ditanya pusat dan jari-jari lingkaran potongnya. Ditanya pusat dan jari-jari dari lingkaran potongnya. Lingkaran potong bidang dan bola. Nah, lingkaran potong. Jadi bola kalau dipotong kan jadi hasil potongannya lingkaran. Sehingga dia punya, karena lingkaran tentu ada pusatnya dan tentu ada jari-jarinya. Ini bagaimana menjawabnya. Langkahnya dulu. Mencari pusat. Ini ada bola. Ini kalau yang Wigono. Ya, misalnya ini bola. Nah, ini bola. Kemudian ini bidang yang memotong. Ini bidang yang memotong. Nah, dari bidang ini tentu di sini ada. Nah, ini yang pusat. Jadi ini pusat lingkaran. Pusat lingkaran. Si ono bisa dipindah ya. Nah, ini pusat lingkaran ini. Pusat lingkaran. Ini yang ditanyakan. Pusat lingkaran dan jari-jari. Nah, bagaimana menemukan pusat lingkaran dan bagaimana menemukan jari-jari? Coba ya, perhatikan. Saya kembali ke kalian. Nah, silakan. Ini belum mengerjakan tapi alur pikirannya. Bagaimana menemukan pusat? Nah, jari-jarinya nanti. Bagaimana menemukan pusat lingkaran potong? Pikirannya siapa bisa? Punya pikiran bagaimana menemukan pusat lingkaran potong? Kalau soalnya bola itu kalau diiris pakai pisau tajam itu sekali iris. Ya pentol bakso lah diiris cret gitu kan jadi bunder. Jadi lingkaran. Pusatnya yang di ini nggak tusuk gigi ya ketemu pusatnya. Pentol bakso. Siapa punya pemikiran cara menemukan pusat lingkaran potongnya itu tadi hasil bola yang dipotong dengan bidang. Biasanya Fatimah biasanya. Sudah punya pikiran Fatimah? Masa Pak nyari apa garis singgungnya dulu? Oh, enggak, langsung dipotong dia. Jadi ada bola langsung dipotong oleh pisaunya pisau tipis bidang itu tadi. Langsung dipotong, jeret gitu.
Nah, cuman harus paham bahwa pusatnya di mana ya. Nah, titik itu. Menemukan titik itu gimana ya? Enggak pakai garis singgung. Enggak. Titik itu di mana? Jelas titik itu adalah titik pada garis tengah bola. Lingkaran maupun bola kan punya garis tengah. Lingkaran punya garis tengah diameter. Bola juga punya garis tengah. Yang jelas titik itu berada pada garis tengah. Yang mana garis tengah? Ya semua garis yang melalui pusat bola itu garis tengah. Ya, tapi supaya garis tengahnya itu memuat titik pusat bola, titik pusat lingkaran. Nah itu yang kita harus tahu. Itu garis tengah yang mana? Ya, jadi kembali ya ke gambar sini ya. Kembali ke gambar. Nah, ini yang ditanyakan kan ini. Ya. Ini bukan teka-teki silang ini. ini uh, pusat pusat dari lingkaran potong. Pusat dari lingkaran potong. Nah, ini sudah saya potong. Jadi ini sudah saya potong. Ya, sudah saya potong ini. Nah, bolanya sudah saya potong dengan W. Ini W. Nah, sehingga menghasilkan titik ini. Nah, sebut saja titik A. Tapi ini bukan pusat bola. Pusat bola punya sendiri dia pusat. Kalau ini pusat bola ini A. Jadi A itu yang ditanyakan. Nah, bagaimana menemukan A? A itu jelas pada garis tengah ini, pada diameter. Jelas itu pada garis tengah ini. Nah, garis tengahnya bola. Nah, kan gini. Apa hubungannya garis tengah bola, garis yang melalui pusat itu saya katakan garis tengah gitulah. Apa hubungannya, apa relasinya garis tengah ini dengan bidang W? Pertanyaan pertamanya untuk menemukan A. Siapa tahu? Bidang normal W sejajar dengan garis lurus W. Iya. Iya, jadi relasi garis dan bidang, misalnya ya relasi garis dan bidang itu kata-katanya, oh Pak, garisnya menembus, oh garisnya pada bidang, oh garisnya di luar bidang, oh kalau begitu ini yang menembus. Menembusnya gimana? Menembus miring, menembus tegak lurus, tinggal pilih. Jadi belum menyinggung ke vektor, belum. Baru kita bicara garis. Jadi ini garis G adalah garis kiri garis diameter, garis yang melalui pusat. Bagaimana relasi garis G dengan W? Maka G adalah garis yang melalui pusat dan lurus. Iya, betul. G adalah garis yang melalui pusat dan tegak lurus W. Nah, A itu yang mana? A adalah titik tembus. Nah, A adalah titik tembus. G itu dengan W. Jadi sekarang cari dulu G-nya. Jadi untuk bisa menjawab A ini tanda tanya, maka kita butuh G. Nah, persamaan G. Siapa G? Nah, G ini adalah melalui pusat, melalui P, dan tegak lurus W. Nah, W-nya karena ada. W punya normal. Normalnya dipakai G tegak lurus sudah.
Jadi G itu melalui P tegak lurus B. Nah, baru yang kedua sebut saja ya G juga. Baru yang kedua adalah titik tembus G dengan B. Itulah ya, ketemu sudah pusatnya. Jadi begitu dari pusat kembali ke sebenarnya. Nah, ini pusat. Yo iki soalnya. Itu bolanya bidangnya. Bolanya punya P, bolanya punya P. Lalu bagaimana membuat persamaan G? Karena membuat persamaan G, di mana garis yang melalui P dengan arah ada. Garis itu bisa bentuk parameter. Diingatkan ya. G bisa bentuk parameter. Ya urut dikasihkan. Bisa bentuk vektor. Bisa bentuk simetri. Karena bentuk ini yang tampak titik yang dilalui dan tampak vektor arahnya. Dan tampak semua seperti katakan bentuk vektor jelas di situ, vektornya jelas, tinggal naruh dan titik yang dilalui tinggal naruh. Bentuk simetri juga jelas ya. Titik yang dilalui jelas taruh di atas, lalu vektornya taruh di bawah. Sudah. Nanti tinggal ditembuskan dengan W. Tembuskan dengan W. Biasanya kalau tembuskan dengan W itu bentuk parameter. Ini W, ini Y, ini Z. Nah, gini. Cara baru sistem sama dengan 3 variabel. Karena ini bentuk parameter dan titik yang dilalui sudah jelas, di mana ini punya pusat. Soalnya tak kayak gini. Lah ini ya, ini adalah setengah A besar 0, min setengah B besar 4, min setengah C besar 0. Nah, ini pusatnya, sehingga ini bisa dipasang di sini 0, 0. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini ya G-nya harus tegak lurus W. Nah, kata tegak lurus ini ya. Ini NW yang mempunyai komponen koefisiennya X, koefisiennya Y, koefisiennya Z. Nah, ini sama dengan AG. Nah, AG-nya melok, ambil N karena supaya tegak lurus. Supaya G-nya tegak lurus W, maka AG-nya, sehingga ini tinggal pasang. Sehingga ini tinggal pasang di sini. Plus apa namanya, lambda 1 yang ini, lambda 2 parameter. Oh, yang ini 0 ya, sudah 0 ya, 0 lambda.
nol lambda. Supaya tambah aja ya 1, 2, 3-nya 1 tak tulis. Ini plus 1 lambda. Nah, min 2 lambda, 0 lambda. Biasanya pakai ini. Biasanya pakai itu. Parameter. Nah, baru parameter ini disubstitusi ke W. Nah, udah, itu titik tembus. Sehingga ini lalu disubstitusi. Ini merahnya katut kok ya. Ini substitusi. Substitusi ke W. Diperoleh. Nah, diperoleh. Kirang mana? Warna-warni. X-nya adalah lambda. Min 2Y. Min 2 Y-nya adalah 4 dikurangi 2 lambda. Nah, kemudian Z-nya 0 plus 10. Ini sama dengan 0. Jadi, kenapa sama dengan? Karena titik ini, harapannya titik ini, titiknya G ini juga titiknya W, makanya pakai sama dengan. Memenuhi sama dengan. Nah, oke. Dari sini maka didapat plus 4, 5. 5 lambda ya? Ya, 5 lambda. Terus ini sama dengan 8. Ya. Min 2 Bapak. 10-nya Pak ditambah 10. Oh iya. Ditambah 10. Min 2. Oke. Sehingga dari sini lambda adalah min 2 per 5. Iya. Nah, titik tembus jadi A, jadi pusat. Nah, pusat lingkarannya ini. Jadi pusat lingkarannya sama dengan X-nya adalah lambda, berarti ini min 2 per 5, Y-nya adalah 4 dikurangi, berarti ditambah dengan 4 per 5, ya 4 per 5. Iya, 4, Bapak. Nah, ini, koma, Z-nya 0. Nah, ini titik tembusnya. Jadi ini titik tembusnya, ini pusat tidak ini, pusat. Oke, selesai pusat. Kalian bisa cek loh ya. Kalian bisa cek pertanyaannya apa kalau ngecek. Jangan-jangan titik ini di luar bola loh itu loh. Itu ngecek. Ya cek aja kalau titik itu di dalam bola, oh yakin ya sebenarnya gitu. Sampai di sini nih. Nah, jawabannya. Ngecek epi, aduh no, apa gitu. Ngeceknya titik ini apakah di luar di dalam, pada substitusi titik ini substitusikan ke sini ke bola. Ya. Kira-kira lebih besar 0 apa kurang dari 0 gitu. Z-nya 0 wis coret. Kemudian Y-nya ini gede. Y-nya min. Sehingga negatif ini. Kalau negatif ya kurang dari 0. Min 8Y kan menjadi min besar ini. Yang min 2 per 5 dikuadratkan ya cilik, pecahan dikuadratkan ya tambah mengkerut. Y-nya, Z-nya, oh iya ini negatif nih, di dalam berarti kurang dari 0 ya,
negatif. Wah, yakin betul sudah itu. Nah itu ya. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana mencari jari-jari. Jari-jari lingkaran. Nah, kita harus punya pikiran. Jari-jari ini dari mana kita boleh? Yang jelas jari-jari itu di sini tempatnya. Nah, sampai di sini kalau kita ambil ini ya misalnya, nah sampai sini. Kalau ini titik B misalnya, ini titik B, jari-jarinya jarak AB ini, jarak AB. Iya, jarak AB. Ayo, siapa punya pemikiran bagaimana menemukan titik-titik pada lingkaran? Tidak harus B sebenarnya kan, pokoknya sembarang titik lah. Bisa mencongak aja. Bisa mencongak. Loh, kok bisa mencongak? Jadi oh, kita cuma milih kok. Ambil salah satu titik pada lingkaran. Titik pada lingkaran adalah titik sekutu, titik interseksi, titik yang dimiliki bersama-sama oleh bola dan bidang. Titik yang dimiliki bersama-sama oleh bola dan bidang. Karena dimiliki bersama-sama ya bisa saja mencongak, ya bisa saja. Kalau X-nya 0, X-nya 0, Y-nya berapa, dan apakah Y itu untuk mencari Z. Bisa saja begitu ya. Oh, namanya ini jari-jari itu nanti kita ambil salah satu titik pada lingkaran yang manapun lalu dihitung jaraknya. Ya mungkin B, mungkin yang lain ya bisa. Nah, titik-titik pada lingkaran ini adalah titik-titik yang memenuhi persamaan bola dan bidang. Pakai sistem persamaan, ini kuadrat, ini linear. Ya congak aja sudah. Saya coba pokoknya berapa yang memenuhi persamaan bola dan memenuhi persamaan bidang. Yang paling untung ini kan ada X-nya dua-duanya. Wah, sudah X-nya 0. Misalnya X-nya 0. X-nya 0 kalau dimasukkan yang ke bidang akan ketemu W-nya. Sebentar ya. Aduh, ada kucing kerah ya. Ya, masuk lagi. Ya, mudah-mudahan suara saya sudah masuk. Jadi kalau kita mencongak X-nya 0, maka Y-nya 5. Dengan modal Y5 itu kita bisa cari Z-nya dari persamaan pertama. Sudah. Jadi 0,5, sekian itu pasti memenuhi kedua persamaan itu. Ya berarti dia titiknya lingkaran. Ya gitu alur pemikiran. Ayo 0, X-nya 0, Y-nya 5, Z-nya berapa? Akar 13. Nah, itu. Ya, itu. Lalu dicari jarak dua titik. Titik tadi yang sudah ketemu tadi, titik tembus tadi itu. Dengan itulah jari-jari. Itulah jari-jari. Ini bukan ya, jadi nah ini ya, ini. Jadi pusat lingkaran, nah, lalu ini dihitung jaraknya dengan titik tembus tadi.
Nanti bisa dicek. Oh, gak percaya aku. Jari-jari ini sak ngono. Itu kalau X pakai 0. Saya pakai Y-nya aja yang 0. Tidak apa-apa. Tak seneng. Y-nya 0. Berarti 10,0. Tapi terus JT digoleki teko dulu. Kan harus memenuhi di keduanya. X yang 10 ini X sama dengan min 10. Kalau Y-nya 0 kan X-nya min 10. Min 10 itu juga harus memenuhi bola. Sehingga harus dimasukkan ke bola. X yang sama dengan min 10. Nah, dengan Y sama dengan 0. Nah, tinggal Z-nya ketemu. Nah, itulah pasangan 3 bilangan yang memenuhi bola dan bidang. Nah, setelah itu ketemu, cari jaraknya ke pusat ini. Dengan 2 titik tadi itu. Dan dengan titik yang pertama. Itu harus sama itu. Harus sama. Itulah, dicoba-coba. Oh iya, foto. Ya kan. Dan puas. Oh iya, foto. Benar tiba-tiba. Tiba-tiba begitu itu caranya. Caranya itu yang penting. Sehingga dengan cara itu kita bisa mencoba-coba. Coba nih titik sing iki, coba iki. Tapi ini jangan saya ambil jetnya 0. Ya, jetnya 0 rugi. Jetnya 0 mencari titik yang mencongak, jetnya 0 rugi. Yang X-nya masih harus dicari itu. Bukan berarti tidak bisa. Ketika jetnya 0 ya, jetnya 0, maka substitusikan, jadikan satu antara bola dan bidang akan menjadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam siapa? Persamaan kuadrat X boleh, persamaan kuadrat Y boleh. Lalu dicari kalau persamaan kuadrat X ya X1, X2 pakai rumus ABC. Sehingga nanti akan untuk Z0 akan ada 2 titik. Sekian-sekian 0, sekian-sekian 0. Nah, gitu. Kedua titik itu nanti dicobakan ya apa jarak foto. Nah, begitu jaraknya sama semua ya betul, itu adalah jari-jari. Nah begitu ya, untuk jari-jarinya saya kira tidak sulit. Baik, saya kembali ke sini kira-kira. Nah, kira-kira ini yang mana yang nggak terbayang, yang sulit? Soalnya mungkin mencari titik tembus, cari titik tembus. Nah, ini kan menembus. Ya, kalau ke sini ya, kembali ke sini. Mencari titik tembus. Ini ke sini. Nah, ini mirip-mirip seperti ini. Bolanya ada, tapi ini bukan bidang. Garis. Kalau garis itu ada 2 bidang. Ada 2 bidang. Atau kali garis seperti ini. Ini sudah titik tembus ini. Titik tembus garis dengan bidang. Sudah berarti titik tembus ini. Titik tembus ini. Titik tembus garis dan bidang sudah dibahas di 2. Makanya 2 ini saya katakan yang kompleks. Ternyata 2 ini juga ada soalnya nomor 3 ya. Titik tembus garis dan bola. Titik tembus garis dan bola. Kalau itu sama dengan titik tembus garis dan bidang. Substitusi. Jadi garisnya linier, bolanya pangkat 2. Ketika linier dimasukkan ke bola, substitusi ke bola, maka persamaannya menjadi persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Nah, coba persamaan kuadrat dalam siapa? Nah itu. sehingga nanti titik tembusnya ada pada persamaan yang terakhir itu. Pertama, ada pada persamaan yang disubstitusikan. Nah, lalu tinggal dipilih bagaimana memilih itu. Ya, hasil substitusi itu lalu disubstitusi lagi. Jadi disubstitusi lagi. Nah, kalau garisnya dalam bentuk parameter kayak gini. Ya. Nah, ini garisnya parameter, bolanya persamaan kuadrat. Menembuskan garis dengan bola. Jadi ini aja. Nah, misalnya di sini. Nah ini ya. Ini saya beri nama titik C. Nah di sini titik C.
Nah, titik C. Bagaimana menemukan C? Ya, maka G-nya di parameter. G-nya di parameter, substitusikan ke bola. Kan X, Y, Z-nya hilang. Tinggal lambdanya saja. Lambdanya apa linear apa kuadrat? Tentu lambdanya kuadrat. Oh, ini yang dimasuki kuadrat semua. Kuadrat. Sehingga lambdanya nanti masih kuadrat ini. Sehingga persamaan kuadrat dalam lambda. Jadi sekian kuadrat tambah sekian lambda kuadrat ditambah sekian lambda ditambah sekian konstanta. Maka diselesaikan lambda itu akan ketemu rumus ABC, ada lambda 1, ada lambda 2. Sehingga titik tembus G ada 2, kan ada 2 lambda. Jadi satunya C yang bawah, satunya C yang atas. Gitu. Satunya C yang atas ini. Ini ada C1 nanti dari lambda 1. Ini ada C2 ini. Nah, ini ada C2. Nah, dari lambda 2. Nah, ya, nanti dicoba di rumah, G-nya ya pakai G-nya ini, ya G-nya pakai G-nya ini. Kemudian cari C1 dan C2. Tadi sudah menembus A-nya bisa nyari, sekarang nyari. Nah, tadi bisa nyari A, sekarang coba nyari C1 dan C2. Nah, berarti ini ada 4 titik nanti ya. C1, A, B, C2. Kalau dikembangkan lagi, ketidakpuasan. Apa betul C1, A, B, C2 itu segaris? Segaris. Ada persamaan itu. Ya. Ada persamaannya. Apa itu segaris? Oke. Ya saya kira itu ya hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Yang halaman mana mau ditanyakan, silakan kita buka lagi. Halo, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini dolanan ini, sehingga harus paham. Nek gak paham gak bisa dolanan. Kalau mengerjakannya gampang, ngitung-ngitungnya gampang. Apa tetap kayak soal, waduh kok kangelan nih bilangannya pecahannya soalnya diganti. Bilangannya diganti. Ben sedikit ya. Oh iya, bolanya khayal lagi jadi ganti. Tapi kalau sudah soal ulangan ya tidak diganti. Soal ulangan ketemu bola khayal ya sudah. Karena jari-jarinya negatif atau khayal, maka bolanya khayal sehingga pertanyaannya tidak bisa dijawab. Tidak bisa nyari titik pusat, lingkaran potong, ya tidak iso. Bolanya wis khayal. Ada yang ditanyakan, silakan. Nah, kalau pas bolanya titik nanti coba bolanya titik. Bolanya titik dipotong, ya titik itu ya berperan sebagai bola, sebagai pusat lingkaran juga dengan sendirinya. Karena R-nya gandul. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, saya kira tidak ada, tapi dipelajari mungkin pertemuan sekali lagi ya. Pokoknya sebelum tanggal 10 itu masih ada pertemuan. Mungkin pada pertemuan minggu depan. Analitik ini berapa kali pertemuan? Oh, 2 kali. Selasa. Nah, hari Selasa ya biasa nanti kalau disiap-siapkan materinya setelah kuis ya. Ya terutama bola ini.
Nanti sebelum dilanjutkan mungkin ada soal yang harus dikerjakan untuk diunggah. Jadi belajar ya. Belajar untuk siap ke kuis pada pertemuan Selasa. Baik, tidak ada pertanyaan? Saya akhiri kalau tidak ada. Sepertinya belum ada, Bapak. Kenapa? Adelia? Sepertinya belum ada pertanyaan dari teman-teman. Iya. Masih ada. Kakean cerita ya saya bingung. Saya sendiri kadang kita. Apa mandek cerita iki piye kadang cerita gitu ya. Saya kan juga pernah jadi mahasiswa. Jadi ketika dosennya nerang nih langsung kayak soal. Dijawab. Uneng kabeh. Masa kalian nggak ngerti kayak gini? Ya nggak ngerti Pak uneng kabeh. Ya dosennya kepinteran dikira muridnya itu mengerti segampang dosennya itu. Kalau saya paham karena saya kan kurang pinter. Jadi bagaimana membuat mengerti kalian tuh paham. Tapi orang yang memang pinter kalau menerangkan tidak akan sedetail saya yakin tidak akan sedetail saya dengan pertanyaan-pertanyaannya menggiring karena memang dia pinter. Orang pinter itu tidak menemui kesulitan, jadi mau menerangkan kepada orang yang sulit mengerti itu sulit dia. Gila. Orang pinter itu nerang neng sing kurang ngerti itu piye supaya kamu ngerti itu piye. Saya tidak punya pengalaman dari tidak ngerti lah itulah. Kalau Pak Toto kan kurang pinter. Insya Allah kalau kalian bandingkan dengan dosen-dosen lain yang pinter-pinter, oh Pak Toto ini nerangnya gak jelas. Soalnya aku kurang pinter, jadi pengalaman. Bagaimana membuat saya mengerti. Nah, kalau orang yang pinter, bagaimana membuat saya mengerti? Orang pernah bertanya begitu, sekali baca ngerti, tidak pernah mengalami kesulitan, sehingga sulit untuk mengertikan orang yang tidak ngerti. Baik, saya di sini saja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Toto.